Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendri Saputra dari Universitas Syah Walaha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem politik yang dianut di Indonesia. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan sistem politik itu. Sistem merupakan elemen-elemen yang saling mempengaruhi sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan bersama masyarakat yang tinggal di dalam suatu daerah tertentu. Jadi, sistem politik adalah berbagai macam dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau satuan. Selain itu, sistem politik merupakan keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, yang mana kegiatan tersebut berupa alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat yang menunjukkan hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Menurut Almond, sistem politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi interaksi persatuan dan adaptasi. Menurut Robert Dahl, sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan antara manusia sampai dengan tingkat tertentu, kontrol pengaruh kekuasaan atau wewenang. Jadi, sistem yang dianut di Indonesia ada beberapa jenis. Yang pertama, sistem kerajaan. Yang kedua, masa kolonial. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin. Dan yang kelima, masa demokrasi Pancasila. Yang pertama, sistem kerajaan. Sistem kerajaan menganut sistem vertikal yang bentuk pemerintahannya diatur oleh raja. Sistem ini berlaku semenjak penjajahan belum datang ke Indonesia. Yang kedua, masa kolonial. Datangnya bangsa asing ke Indonesia untuk melakukan penjajahan dengan memberikan banyak perubahan dalam aspek politik. Tujuannya bukan hanya untuk berdagang, melainkan demi menduduki bangsa Indonesia. Jadi, kapabilitas kepemimpinannya mulai diganti oleh bangsa asing. Tak lagi menjalankan sistem secara vertikal. Jadi, mulai banyak belajar mengenai gaya kepemimpinan yang mengadopsi luar. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin. Adanya demokrasi liberal dikenal sebagai politik demokrasi bebas pada aparat negara. Mulai loyal kepada bawahannya memungkinkan semua tuntutan dijalankan dengan bebas dan didengarkan oleh negara. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin. Jadi pada masa ini ada banyak batasan yang dibuat dari tahun 1959 sampai 1965. Semua hal ini dikuasai oleh militer. Keterlibatannya sangat kuat, bahkan sulit untuk ditembus. Yang kelima, masa demokrasi Pancasila. Banyak hal yang terjadi pada masa demokrasi Pancasila ini. Yang pertama, mulainya terjadi banyak perubahan berbagai aspek mulai diperhatikan oleh negara. Kedua, dari yang dulunya terpimpin dan dibatasi menjadi longgar pembatasnya. Yang ketiga, dari berbagai aspek lebih baik dari demokrasi terpimpin. Yang keempat, menjunjung nilai leluhur atau Pancasila. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa-apa saja sih prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua, negara yang berdasarkan hukum. Yang ketiga, jaminan kebebasan individu dengan batas-batas tertentu. Hak-hak warga Indonesia di bidang politik. Yang pertama, ada hak untuk dipilih menjadi anggota eksekutif dan anggota legislatif. Yang kedua, hak untuk memilih anggota eksekutif dan anggota legislatif. Yang ketiga, hak untuk akan pendapat. Yang keempat, hak untuk berorganisasi. Yang kelima, hak untuk tidak memilih. Yang keenam,
hak untuk mendirikan partai politik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem politik di Indonesia merupakan kumpulan atau keseluruhan kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan impian, serta pengambilan keputusan. Cukup sekian yang saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.